Udah masuk ya? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah distribusi T. Oke, baik. Jadi, kalau misalnya tadi kita ketahui bahwa, nah di sini saya sedikit review lagi, bahwa saat kita akan melakukan proses penyampelan, saat populasinya itu distribusinya normal, rataan mu dan variansinya diketahui, kita akan mendapatkan statistik Z. Oke? Kita akan mendapatkan statistik Z. Nah, tapi di sini ada kemungkinan bahwa distribusi sampel kalian memiliki distribusi T. Jadi tidak semua sampel saat kalian lakukan proses penyampelan distribusinya normal semua, tidak semua gitu. Tetapi ada kemungkinan si sampel ini memiliki distribusi T. Saat apa gitu? Nah, sebelumnya di sini saya sedikit review untuk distribusi T yang mungkin kalian sudah pelajari juga saat teori probabilitas. Intinya untuk distribusi T, kalian akan memiliki variabel random X. Variabel random X itu sama, jadi kalian mencari point of analysisnya apa, dan variabel random X dikatakan memiliki distribusi T saat memiliki parameter V. V itu apa? V itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Nanti akan saya bahas apa yang dimaksud dengan derajat kebebasan ini. Nah, kemudian di sini untuk fungsi dari si distribusi T ya kurang lebih ini. Dan di sini rataan variansi populasinya, rataan populasinya 0, berarti ini kurang lebih sama dengan distribusi Z, rataannya 0 juga. Variansinya atau sigma kuadratnya di sini adalah V dibagi V-2. Ini untuk populasi. Oke, untuk V lebih dari 2. Baik, nah sekarang bagaimana sampel itu bisa memiliki suatu distribusi T, enggak berdistribusi normal. Nah, ini yang terjadi. Jadi, saat kalian melakukan distribusi penyampelan, kemudian, ya, dilihat di sini, analisis kalian ingin melihat dari rataan sampel, kemudian kalian ketahui, yang pertama, populasinya berdistribusi normal. Oke? Kalian juga mengetahui nilai mu-nya. Tetapi, nih, di sini nilai variansinya tidak diketahui. Sekali lagi, distribusi T akan muncul saat apa? Saat kalian melakukan proses penyampelan dari sumbernya tuh ini. Oke. Di populasi normal, mu tidak diketahui, sigma kuadrat tidak diketahui juga. Sorry, mu diketahui, sigma kuadrat tidak diketahui. Syarat yang kedua, nah ini syarat satu. Syarat kedua, kalian menggunakan N yang kecil. Jadi tadi, kalau misalnya N-nya kecil, sampel kalian tidak akan berdistribusi normal, tapi distribusi T. Oke, pertanyaan saya ke James. Ada James nggak? Iya, Pak, ada. James, kalau misal N-nya ini lebih dari 30, yang kamu lakukan, atau statistik yang didapatkan, apakah statistik T atau statistik Z? Statistik Z bukan ya, Pak? Z. Kenapa? Soalnya ukurannya besar. Ukurannya besar, terus di sini kalau variansinya tidak diketahui, tetap pakai Z juga, kalau sumbernya gini. Kurang tahu saya, Pak. Maaf. Ingat lagi James, yang masalah yang sebelumnya yang saya bahas sama siapa ya, tadi lupa. Kalau misalnya nilai N-nya besar, yang kamu bisa hitung kan statistik ya, James ya? Iya. Nilai statistiknya itu misalkan rata-rata dan standar deviasi misalkan ya. Variansi. Nilai variansi ini, kalau misalnya populasinya sigmanya tidak diketahui, gimana James tadi? Bisa didekati untuk nilai variansi populasi. Udah ingat?
agak-agak lupa, nanti saya buka materi lagi, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berarti di sini kalau misalnya nilai, jadi ada dua syarat. Syarat pertama variansi tidak diketahui, syarat kedua kalian memiliki nilai n-nya kecil. Ini saya hapus lagi. Nah, di sini kalian memiliki nilai statistik T, yang mana statistik T ini didapatkan dari X bar kuadrat dikurangi dengan mu dibagi dengan sama standar deviasi. Nah, di sini standar deviasinya, karena kalian tidak mengetahui nilai variansi, jadi sigma kuadratnya ini tidak kalian ketahui untuk populasi, maka yang kalian gunakan adalah nilai standar deviasi dari sampel. Maka di sini kalian carinya nilai S dibagi dengan akar N. Itu kenapa nilai T didapat dari sana. Nah, nilai T itu tadi, atau nilai statistik T akan berdistribusi T dengan derajat kebebasan V sama dengan N-1, di mana V adalah nilai derajat kebebasan, N ini adalah banyaknya sampel. Oke? Nah, sekarang saya perlihatkan di sini sebentar. Bagaimana bentuk distribusi T? Nah, lihat di sini bentuk distribusi T kurang lebih cenderung dekat dengan distribusi normal. Ini V-nya sama dengan 5 atau derajat kebebasannya sama dengan 5. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau membandingkan kurva T dengan distribusi normal baku tadi, nilai T ini memiliki rata-rata mu-nya tuh 0. Jadi rata-rata dengan normal baku tuh sama, tapi lihat distribusi T ini memiliki nilai yang merah di sini, si kurvanya dia lebih memiliki nilai fx di sisi kiri maupun sisi kanan yang lebih melebar. Dan nilai rata-rata lebih kecil saat nilai derajat kebebasan sama dengan 1. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan derajat kebebasan dan mengapa hal ini terjadi? Oke, kita kembali dulu ke sini. Ada Indra Rizky Pradipta nggak? Ada, Pak. Indra, di sini apa yang membedakan proses penyempelan pada distribusi T dan distribusi yang menggunakan nilai Z? Ada di S sama sigma, Pak. S sama sigma. Saya bicaranya proses penyempelannya, bukan nilai statistik. Yang membedakannya apa di proses penyempelan? Jumlah sampelnya, Pak. Oke, jumlah sampelnya lebih banyak atau lebih sedikit? Yang ini lebih sedikit, Pak. Oke. Pertanyaan saya, kalau misalnya kamu punya populasi sebanyak 100.000 ya, Indra. Kamu melakukan proses penyempelan sedikit, N kurang dari 30. Hasil sampling kamu itu kira-kira uncertainty-nya lebih tinggi apa lebih rendah? Menurut saya lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena kemungkinan bias sampelnya lebih tinggi. Kemungkinan bias sampelnya lebih tinggi. Sehingga yang disebut dengan derajat kebebasan atau dalam bahasa Inggris adalah degree of freedom adalah jumlah informasi untuk mengestimasi nilai populasi. Nah, berarti lihat di sini Indra dan yang lainnya ya. Nilai V sama dengan 1, ini menandakan apa? Indra, secara konteks dan maupun secara numerik gitu. Jumlah sampelnya 2. Tuh, secara numerik N-1, berarti jumlah sampelnya 2. Kamu akan menarik kesimpulan dengan data sampel yang hanya ada 2. Berarti uncertainty-nya akan tinggi, akan rendah? Tinggi, Pak. Tinggi. Makanya di sini lihat, di sini nilainya melebar. Ini tuh menunjukkan nilai uncertainty-nya tinggi gitu. Kalian nggak bisa bilang bahwa nilai min 4 ini tuh probabilitasnya rendah. Ada probabilitasnya karena kalian cuma
ingin menyimpulkan populasi dengan mencuplik 2 data aja gitu. Nah, sekarang lihat Indra dan yang lain, di sini V-nya dia 29. Berapa jumlah datanya? 30, Pak. 30. Bagaimana bentuk grafik distribusi T dengan distribusi normalnya? Identik. Identik dan lebih dekat lah ya gitu. Nah, sehingga tadi di sini hubungan distribusi T dengan distribusi normal baku. Distribusi T itu ketika kalian mau melakukan proses sampling, nah ini, kalian tidak bisa menggunakan rumus atau menggunakan pendekatan bahwa kalian harus menggunakan banyak data. Contohnya apa? Contohnya tadi misalkan ujinya tuh uji yang harus menghancurkan gitu ya. Melakukan uji gitu, kalian ujinya tuh harus destruktif gitu. Nah, dengan uji ini, tentunya kalian akan keluar banyak biaya dan nggak mungkin kalian mencari sampel banyak gitu. Sehingga distribusi T ini tuh ditemukan gitu. Nah, ini awal kenapa distribusi T ditemukan. Nah, itu kurang lebih. Jadi di sini distribusi T itu hubungannya dengan distribusi normal baku. Jadi saat ada variabel random X berdistribusi T dengan parameternya V, saat degree of freedom-nya itu tak hingga, atau misalnya berarti di sini jadi sangat banyak, ya variabel random X akan menjadi variabel normal baku. Oke, dan di sini, nah ini kalian harus lihat, tabel distribusi T itu sedikit berbeda dengan distribusi Z. Kalau distribusi Z, nilai yang diarsirnya, misalnya kalian di sini punya nilai Z, ini ke kiri. Lihat, nilai distribusi T ini ke kanan. Jadi ini jangan sampai kalian salah intinya untuk melakukan proses pencarian data atau nilai probabilitas untuk distribusi T. Karena ini ke kanan. Oke, implikasinya apa? Contoh di sini. Kalian memiliki variabel random T dengan distribusi yang berdistribusi T dengan derajat kebebasannya 4. Oke, di sini kalian ingin mengetahui nilai T dengan probabilitas di sebelah kanan sebesar 0,05. Berarti kalian ingin mencari probabilitas T yang atau mencari nilai T yang menyebabkan probabilitasnya 5% atau 0,05. Silahkan untuk dikerjakan. Ini kira-kira gimana untuk mencarinya? Silahkan untuk dikerjakan. Ya, baik, kita lanjutkan kembali materinya. Nah, jadi yang harus kalian lakukan adalah dengan cara interpolasi. Bagaimana cara interpolasi? Ya sama kayak waktu kalian SMA. Kayaknya ini udah belajar di apa ya? Mungkin perbandingan kali ya. Kayak di sini kalian punya 2 variabel. Variabel yang pertama adalah variabel V, derajat kebebasan. Kalau kita jadikan katakanlah sumbu sumbu X-nya, sumbu Y-nya kita buat alfa. Oke. Nah, kemudian di sini di sumbu V, sorry, bukan sumbu V, berarti di sini kalian ingin mencari nilai T. Oke. Kalian ingin mencari nilai T, berarti yang lebih baik T-nya jadi Y. Sebentar. Oke, berarti di sini kalian ingin mencari, kalian punya nilai alfanya di sumbu X, dan sumbu Y-nya kalian ingin mendapatkan nilai T. Nah, di sini di alfa, kita ketahui bahwa nilai alfanya tuh ada 0,15, katakanlah ya. Dan di sini ada 0,2. Lihat, ini 0,2, 0,15. Nah, sekarang 0,15 itu bersesuaian dengan 1,19. Berarti, katakanlah dia ada di sini, 1,19. Kalian tarik titik. Oke. Kemudian di sini 0,941, 0,2 bersesuaian dengan 0,941. Berarti di sini kan lebih kecil daripada 1,19. Berarti di sini 0,941. Kalian tarik garis di sini. Oke, berarti kalian punya garis kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kalian ingin mencari nilai T, yang mana nilai T-nya itu harus sama dengan 1. Berarti kalian cari nilai di sini, ini harus 1 kan? Tarik garis di sini, saya ganti, ini merah. Oke. Ini udah, berarti kalian ingin mencari nilai alfa di sini.
Nah, cara mencarinya ya ini masuk ke kalkulus sih sebetulnya, jadi nyari gradien. Nyari nilai X dan Y aja. Berarti di sini kalau misalkan ini kalian X1, berarti di sini Y1-nya, terus di sini X1, Y1. Berarti kalian ingin mencari ya, berarti tinggal X min X1 dikurangi X min X2, X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Nah, ini kalian silakan teruskan. Berarti kalian ingin mencari nilai alfa, alfanya itu kan ini X, berarti ini X2, yang di sini Y2. Ya, kalian tinggal substitusikan aja semuanya. Nilai Y-nya kan udah ada. Berarti X dikurangi X1-nya 1,19 dibagi X2 min X1, X2-nya 0,2, 1,19 sampai seterusnya. Kalian nanti akan mendapatkan nilai X. Nah, itu cara interpolasi. Jadi kalian akan mendapatkan nilai X-nya. Nah, sehingga di sini ya, nah, tabel tidak tersedia, sehingga kalian harus melakukan interpolasi. Nah, kalau misalnya kalian nanti di ujian gitu, saya nggak bilang bahwa harus melakukan interpolasi, kalian boleh menggunakan Excel. Nah, di sini cara penggunaan Excel-nya saya perlihatkan. Oke, di sini. Nah, di sini misal tadi kalian ingin probabilitas T lebih besar daripada 1. Kalian ingin mencari nilai probabilitasnya berapa, ya kan? Nah, berarti di sini kalian sama dengan T dis. Nah, lihat di sini ada dis, ada 2T, dan RT. Di sini kalian pakainya RT. RT itu kepanjangan dari right tail. Jadi ada di sebelah kanan. Karena ini kan lebih dari 1 right tail. X-nya berapa? X-nya 1. Degree of freedom-nya kalian punya 4. Tuh, jadi nah ini nilai 0,8. Nah, ini kan secara Excel. Tadi kalau misalnya kita kembali lagi ke yang kita gambar. Oke. Nah, lihat dari proses interpolasi ya. Ini masuk akal kan? Tadi alfanya 1,8 sekian kan ya? Masuk akal kan? Ini 0,15, ini 0,2, alfanya 0,18. Berarti betul jawabannya. Jadi alfanya di sekitar 0,18. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, variasi populasinya tidak diketahui. Nah, maka di sini secara intuitif kalian harus tahu bahwa sampel ini akan memiliki distribusi atau nilai statistik T dan berdistribusi T gitu. Silahkan untuk dikerjakan. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.